Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi dzikrihi tatmainal quluba bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariful maut. Wa shalawatullahi wa salamuhu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Malu bukan lagi hal yang tabu. Malu. Apa sih yang namanya malu? Perasaan yang terdapat dalam diri seseorang yang semuanya ditakdirkan oleh Allah memiliki rasa malu. Malu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Malu kelihatan oleh orang lain. Sementara yang namanya tabu, sesuatu perbuatan yang kalau dia melakukannya itu adalah pelanggaran. Misalnya dari kebiasaan, dari budaya, dari lingkungan masyarakat, itu yang disebut dengan tabu. Kalau ada orang melakukannya, dianggap dia melanggar, dianggap dia nyeleneh dan seterusnya, itu adalah tabu. Kita sekarang adalah malu bukan lagi hal yang tabu. Malu itu al-haya su'batu minal iman. Malu itu merupakan bagian iman. Antara iman dengan malu seperti satu keping uang. Satu arah itu menyatu. Kalau sebelahnya hilang, sebelah akan hilang. Apa maksudnya? Kalau orang memiliki rasa malu, artinya masih punya iman. Kalau orang tidak punya rasa malu, dia artinya tidak beriman. Malu merupakan keimanan yang paling tinggi nilai di hadapan Allah. Kenapa? Rasa malu timbul dari ketauhidan. Dia yakin seyakin-yakinnya Allah maha segala-galanya, Allah sangat dekat, Allah maha melihat, maha dengar, maha segala-galanya. Maka orang yang punya rasa malu, dia adalah orang yang beriman. Malu ada 3 tingkatan. Yang pertama, malu buat diri sendiri. Yang kedua, malu dengan orang lain. Yang ketiga, malu kepada Allah. Orang yang malu dengan diri sendiri, di hatinya ada perasaan malu. Malu kalau saya melakukan perbuatan ini, malu dengan diri saya. Hatinya punya rasa malu. Kalau saya berkata begini, malu siapa saya? Kalau saya berbuat seperti ini, malu nanti apa kata orang? Maka orang yang dalam dirinya merasa malu dengan dirinya sendiri, dia akan menjaga perkataannya, akan menjaga perbuatannya. Karena kalau dia bicara sesuatu yang orang benci, orang akan benci. Kalau dia berbuat sesuatu yang menyebabkan orang tidak suka, orang tidak akan suka dengan dia. Dia menjaga semuanya karena malu dengan rasa diri sendiri. Yang kedua, malu dengan orang lain. Orang yang malu dengan orang lain, Masya Allah, dia akan menjaga segala apa yang dia perbuat. Kalau saya ngomong begini kedengaran sama orang, apa kata orang komentarnya ya? Kalau saya berbuat seperti ini kelihatan sama orang, apa komentar orang? Orang yang malu dengan orang lain akan lebih menjaga perilakunya, perbuatannya yang buruk, sehingga orang lain menilai dia itu orang baik karena tidak pernah berkata yang buruk, tidak pernah berbuat yang buruk. Semua yang diucapkan baik, yang diperbuat baik, yang dilakukan baik, orang lain menilai seseorang itu adalah baik. 3. Malu kepada Allah. Orang yang malu kepada Allah, dia sadar, saya hanya makhluk diciptakan oleh Allah di alam dunia, tujuannya 2. Yang pertama buat ibadah, yang kedua beramal soleh. Hablum minallah, hablum minanas, seimbang. Artinya apa? Orang yang malu dengan Allah, dia malu kalau saya tidak mengerjakan perintah Allah. Kalau perintah Allah ada yang belum saya lakukan, dia malu sama Allah. Orang yang malu sama Allah, dia akan menjaga yang dilarang oleh Allah, tidak bakal dia melanggarnya. Kenapa? Semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasul bersabda, kalau kalian tidak punya rasa malu, silakan kerjakan apapun.
kalau dia tidak punya rasa malu. Ketika orang rasa malunya akan hilang, Salman Al-Farisi mengatakan, ketika Allah akan menghancurkan seseorang, maka dibuang rasa malu dari hatinya. Ketika rasa malunya hilang, dia menjadi makhluk yang sangat dibenci oleh Allah. Setelah dia dibenci oleh Allah, akan hilang perasaan amanat. Dia selalu berkhianat, hak orang diambil. Ngomong bohong perasaan benar. Mencuri merasa benar. Setelah dia tidak melakukan amanat, apa yang dia lakukan? Kasih sayang dalam dirinya kepada orang lain akan hilang. Emang gue pikirin, yang penting gue enjoy, yang penting gue enak tuh. Lalu orang tadi terkutuk dan sangat terhina di hadapan Allah. Maaf, gara-gara gak punya rasa malu dia tega jadi koruptor. Duit rakyat dimakan. Gara-gara tidak punya rasa malu dia rela ngerampok, rela memperkosa, rela ngambil hak orang lain. Dia rela mencaci maki orang, membunuh orang. Kenapa? Gak punya rasa malu. Dulu zaman kita nih, yang seumur-umur saya, yang namanya punya pacar, ketemu genteng rumahnya ada girang. Genteng rumah pacar gue. Pergi ke pasar ketemu emaknya, itu kan emaknya pacar gue. Dikirim surat sebulan sekali, mau tidur dibaca, taruh di bawah bantal. Besok baca lagi, begitupun sudah senyum-senyum, girang. Ketemu malu. Sekarang udah ketemu, udah SMS-an, udah WA, udah video call. Maaf, saya suatu ketika duduk di pesawat, di depan saya bercumbu, Masya Allah, malu saya melihatnya. Sepanjang perjalanan sekian jam, Masya Allah, dia bercumbu, bergumul itu laki perempuan, tidak rasa malu. Bahkan ketika berdua akan pergi ke toilet, dua-duanya di sini dicumbu, semua orang di pesawat ngelihat dia. Ini nyata. Itu orang-orang sana, orang-orang barat. Ternyata anak-anak kita zaman sekarang tidak malu mereka mengenakan pakaian yang pating pecotot, yang harus ditutup semua nampak. Kenapa? Tidak punya rasa malu. Mereka berpacaran. Saya melihat langsung. Kikia turun dari boncengan motornya, dibonceng motor begini, mana sadelnya miring, dipelukin, nggak ada risi-risinya, nempel tuh badan perempuan sama laki-laki, nempel karena sadelnya miring. Begitu turun, dipeluk, cipika-cipiki di jalanan umum. Ini terjadi saat ini. Kenapa? Nggak punya iman sama sekali. Ada rasa malu yang diperbolehkan. Ini wajib memiliki rasa malu. Tapi ada rasa malu yang tidak boleh ada dalam diri kita. Satu, malu buat belajar. Udah mah BODO nggak mau belajar. Ada yang begitu? Ada. Itu penyakit hati. Malu mengatakan tidak tahu ngobrol sama orang. Dia nggak tahu, tapi so tahu. Ikut komentar, nyebelin, salah. Ini yang salah. Harusnya rasa malu itu di situ tidak boleh ada rasa malu. Kalau saya tidak tahu, katakan maaf, saya tidak tahu. Malu untuk melakukan kebaikan. Malu pengen sedekah sama si Anu. Ngapain lu malu? Sedekah. Malu memberikan yang sedikit. Kalau kita banyak tidak bisa ngasih, kenapa sedikit tidak ngasih? Sedikit kasih. Sampai Rasul mengatakan, kalau kalian nyayur, kasih tetangga walaupun hanya kuahnya. Saking harus melakukan kebaikan. Kemudian apa lagi? Malu ketika bergaul dengan orang-orang baik. Harusnya saya benar-benar bergaul dengan orang baik, biar saya terkontaminasi dengan kebaikan. Jadi ada malu yang wajib ada dalam diri kita. Ada malu yang tidak boleh ada. Kalau untuk melakukan kebaikan, tidak boleh malu. Belajar agama, belajar ibadah, tidak boleh malu. Tapi wajib terang-terangan. Termasuk menerima tamu.
Kalau ada tamu tidak boleh malu menemuinya, karena tamu punya hak dari diri kita. Jadi rasa malu ada 3 kelas tadi. Malu dengan diri sendiri, malu dengan orang lain, malu kepada Allah. Mudah-mudahan jangan sampai rasa malu itu menjadi tabu, tapi wajib ada dalam diri kita, insya Allah. Amin.